Kekosongan stok bahan bakar minyak, BBM, di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU swasta, seperti Shell dan BPAKR sejak pertengahan Agustus 2025, telah menjadi masalah yang berdampak langsung dan meluas bagi masyarakat. Isu ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan cerminan dari kebijakan energi yang secara fundamental mengancam iklim persaingan usaha sehat di Indonesia dan pada akhirnya merugikan konsumen. Bagi konsumen, terutama mereka yang secara rutin menggunakan BBM non-subsidi dengan kualitas oktan tinggi, RON 92 ke atas, kelangkaan ini menimbulkan 3 kerugian utama. Yang pertama, gangguan pilihan dan kenyamanan. Kehadiran SPBU swasta selama ini memberikan opsi kualitas dan pelayanan yang beragam bagi masyarakat. Dengan kosongnya stok, konsumen dipaksa kembali membeli di satu operator utama, menghilangkan insentif bagi operator untuk meningkatkan layanan. Yang kedua, kekhawatiran kualitas jangka panjang. Meskipun pemerintah menyarankan SPBU swasta untuk membeli base fuel dari Pertamina, proses penyesuaian dan penambahan aditif untuk mencapai spesifikasi produk khas mereka, seperti V-Power atau BP Ultimate, memerlukan waktu. Kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan pengguna loyal terhadap konsistensi kualitas BBM yang mereka terima. Yang ketiga, potensi harga tak terkontrol. Dalam pasar yang kekurangan pemain, risiko monopoli semakin nyata. Jika SPBU swasta memutuskan hengkang karena kerugian operasional yang berkelanjutan, Pertamina akan menjadi satu-satunya penentu harga dan standar pelayanan, yang secara teoritis merugikan kepentingan konsumen. Pemicu utama krisis ini, menurut banyak pengamat, adalah perubahan mendadak dalam kebijakan izin kuota impor BBM dari periode tahunan menjadi 6 bulanan. Keputusan ini menunjukkan adanya intervensi regulasi yang tidak sensitif terhadap mekanisme logistik dan operasional perusahaan swasta. SPBU swasta tidak memiliki rantai pasok dan infrastruktur penyimpanan yang masif seperti Pertamina. Pembatasan dan perubahan izin impor secara tiba-tiba membuat mereka kesulitan mengatur jadwal pengadaan global yang secara alami membutuhkan perencanaan jangka panjang. Di sisi lain, narasi yang dibangun oleh pemerintah bahwa kelangkaan terjadi karena adanya shifting, perpindahan, konsumsi dari BBM subsidi ke non-subsidi, terkesan menjadi justifikasi untuk mengalihkan tanggung jawab dari persoalan regulasi. Meskipun perpindahan konsumen memang terjadi pasca penerapan QR Code Pertalite, tugas pemerintah dan regulator adalah memastikan pasokan nasional, baik impor maupun dari kilang domestik, dapat memenuhi lonjakan permintaan tersebut, bukan membiarkan SPBU swasta kolaps. Kondisi ini mengirimkan sinyal negatif yang kuat terhadap iklim investasi di sektor energi Indonesia. Ketika badan usaha asing yang telah berinvestasi miliaran rupiah menghadapi hambatan logistik dan regulasi yang secara de facto mendorong mereka untuk bergantung pada pesaing domestik, hal itu menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah terhadap persaingan yang adil dan terbuka. Jika hambatan ini berkelanjutan, bukan tidak mungkin SPBU swasta memutuskan untuk angkat kaki dari Indonesia, meninggalkan pasar yang didominasi satu pintu. Hal ini akan menjadi kemunduran bagi tata kelola energi yang sebelumnya bergerak ke arah liberalisasi yang lebih sehat. Pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu segera mengevaluasi kembali kebijakan yang mengatur kuota dan periode impor. Solusi yang ditawarkan, yakni sinkronisasi pasokan dan mendorong pembelian dari Pertamina, harus dipastikan bukan merupakan upaya terselubung untuk menciptakan monopoli terstruktur yang justru mematikan persaingan. Kepentingan masyarakat luas harus diutamakan di atas kepentingan segelintir korporasi. Apa yang harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengatasi krisis pasokan ini, tanpa mengorbankan iklim investasi dan persaingan yang sehat,
Tulis tanggapanmu di kolom komentar.